Datang ke sana, masuklah. Ah, namun diam-diam berkolusi dengan Wukong, pertunjukan solo terbesar di Manchester City. An Pei menjadi pelindung Wukong, kemudian berjuang bersama untuk berjudi. Selama bertahun-tahun, mereka berdua menghasilkan banyak uang dari kerja sama. Hari ini, saya membawa bawahan untuk menangkap seorang pengedar narkoba. Namun, tepat setelah menyita narkoba, seseorang membuka pintu mobil saya. Mereka memukuli dan memarahi diri mereka sendiri. Itu mengerikan. Orang ini adalah sekretaris dari pengedar narkoba, MU Kun. Aku tidak bisa memprovokasinya. Dia seharusnya mengawasi dengan jujur. Dia mengambil narkoba yang baru saja disita dan menyerahkan kepadanya sebuah dokumen. MU Kun menderita penyakit parah dan kehilangan nafsu makan. Dia terus mencari seseorang untuk mewarisi bisnisnya. Meskipun Hitea sangat tinggi dalam kemampuan bisnis atau kesetiaan, Zhan MU Kun masih ingin memberikan bisnis itu kepada darah dagingnya sendiri. Dia memiliki seorang putra yang telah lama hilang bernama Sawang, dan tugas mencari Sawang diserahkan kepada paman saya, An Pei. Informasi yang baru saja saya berikan kepada Hitea adalah informasi identitas Sawang. Saat itu, MU Kun meninggalkan ibu dan anak Sawang. Setelah ibunya meninggal, Sawang hidup di jalanan, kemudian bergabung dengan Aibang yang sangat tidak tulus, membunuh, membakar, menjual narkoba. Semua hal buruk dilakukan. Sekarang, Sawang ditahan di penjara paling berbahaya di dunia. Dinding itu mungkin sudah diperbaiki, tapi dia tidak akan patuh membantu MU Kun. Namun, jika dia lupa muncul, mungkin itu adalah kesempatan bagiku untuk mengubah hidup. MU Kun menyuruh Hitea menjemput Sawang kembali. Tapi, Hitea sudah bekerja keras di sisi MU Kun selama bertahun-tahun, demi mewarisi grup MU. Bagaimana mungkin dia membiarkan Sawang menghancurkan kesempatan yang seharusnya menjadi miliknya? Aku menduga dia akan mencari kesempatan untuk membunuh Sawang. Jadi aku pergi dengan speedboat menuju kapal yang membawa Sawang. Aku melihat Sawang sedang berkelahi dengan orang lain. Aku mengeluarkan pistolku, dan dengan cepat membantunya menyelesaikan beberapa orang itu. Orang-orang ini semua adalah pembunuh bayaran yang diatur oleh Hitea. Mereka adalah orang-orang Hitea. Ya, sepertinya Sawang sangat ambisius. Tapi kita harus menyimpan Hitea. Jika rencana berubah, kita bisa menggunakan ambisinya untuk mengadu domba kita. Yang sebenarnya, orang di depan kita ini bukanlah Sawang yang sebenarnya, melainkan seorang pria bernama Zhang Yao. Dia adalah seorang tentara pasukan khusus. Setelah pensiun dan kembali ke rumah, dia menemukan istrinya diperkosa dan kecanduan narkoba. Istrinya menjual toko dan rumah keluarga. Putrinya meninggal karena kecelakaan mobil. Akhirnya, setelah bersusah payah di selokan, menemukan istri Yan Yanxi. Namun, karena terlalu merasa bersalah setelah bertemu Zhang Yao, istrinya memilih melompat dari jembatan tinggi. Narkoba menghancurkan keluarga Zhang Yao. Dia sangat membenci narkoba. Dan aku juga membenci pamanku yang menjadi kaki tangan kejahatan, dan diriku yang sudah tidak berdaya. Maka, aku menjalin kerjasama dengan Zhang Yao. Aku akan menyuap petugas penjara di Philadelphia, agar mereka membunuh Sawang di penjara. Sawang memang kejam dan gila. Jika dibiarkan di penjara, dia akan menjadi bencana. Oleh karena itu, aku dengan cepat menyuap petugas penjara. Langkah selanjutnya adalah Limau Hantaizi, membiarkan Zhang Yao mencampuri urusan putra MU Kun. Informasi yang kuberikan pada Hitan sebelumnya, sudah kuproses. Foto-foto di dalamnya, persis sama dengan Zhang Yao saat ini. Selanjutnya, Zhang Yao hanya perlu menyusup ke dalam, mendapatkan kepercayaan MU Kun, dan mendapatkan bukti kejahatan mereka. Kemudian, kita bisa menangkap semua penjahat ini. Wu Kun belum pernah melihat Sawang saat masih kecil. Ditambah lagi, dia sangat curiga. Jadi, dia pasti akan melakukan identifikasi ulang terhadap identitas Xiao, tapi dia tidak akan pernah menyangka. Aku sudah mengatur semuanya, termasuk orang yang bertanggung jawab membantunya mengirim sampel darah untuk tes. Semua orang yang kuatur. Setelah salah mengira Zhang Yao adalah anak kandungnya sendiri, setelah menjadi putranya, Mukun langsung mengadakan pesta pernikahan untuk Zhang Yao malam itu, dan dia selalu memberikan jimat Buddha yang selalu dipakainya kepadanya. Saat makan, Zhang Yao bertanya tentang bagaimana dia menghasilkan uang dari narkoba di Feicheng. Aku tahu, pengujian identitas Zhang Yao belum berakhir. Untungnya, kami sudah melakukan persiapan sebelumnya. Jawaban Zhang Yao juga sangat hati-hati. Kamu menjual heroin untuk big box. Tapi risikonya sangat tinggi. Barang baruku tidak memiliki risiko itu. Mudah disembunyikan dan dipindahkan. Kemudian aku sengaja menyebutkan belum lama ini, narkoba Mukun dirampok sekali. Dan mengatakan bahwa beberapa perampok telah ditemukan. Pengeluaran pabrik balai. Mukun meminta Heta untuk membantunya menyelesaikan balai. Tapi Zhang Yao secara sukarela menawarkan diri untuk menanganinya sendiri. Ini juga salah satu bagian yang telah kami diskusikan sebelumnya. Dia perlu secepatnya menunjukkan kepada Mukun kesetiaan dan kemampuannya, agar dia bisa lebih cepat mendapatkan pijakan di grup MU. Dan Zhang Yao tidak mengecewakan. Dia tidak hanya menghancurkan sarang balai, bahkan mengubah balai menjadi orangnya sendiri. Sawang kali ini memanggil kembali barang yang dicuri ibunya. Takut pihak lawan menjadi orang kita sendiri. Inilah kemampuannya. Semuanya berjalan sesuai arah yang aku harapkan. Namun, pada hari itu, setelah pulang kerja, aku mendengar jeritan wanita dari dalam rumah.
Kemudian Anpei berjalan keluar sambil tersenyum. Dia bahkan menyuruhku menuangkan anggur untuknya. Anpei memiliki hobi menyiksa wanita untuk kesenangan, dan tidak pernah menyembunyikan tingkat keanehannya. Dia bertanya apakah aku pikir dia sangat jahat. Saat ini aku belum memiliki kemampuan untuk melawannya. Jadi aku hanya bisa menggelengkan kepala dengan hati nurani yang berat. Anpei juga tahu aku berbohong. Lalu dia memberitahuku untuk mengingat bahwa pria tidak peduli baik atau buruk. Yang penting adalah kekuatan. Aku melirik Nancy yang sedang merokok di tepi kolam renang. Dia adalah wanita yang cantik dan baik hati. Saat berada di dekatnya, tadi malam aku teringat ibuku yang telah meninggal. Dia adalah satu-satunya kelembutan di hatiku. Tetapi dia menikahi Anpei dan menderita siksaan Anpei. Aku memanggil Nancy sesuai perintah Anpei, tanpa ragu. Namun, melihatnya bangkit, aku tidak bisa menahan diri untuk meraih tangannya. Kamu punya hak untuk memilih. Ayahku hancur karena narkoba. Semangatnya. Kamu tahu, merasakan beban yang lebih menyedihkan daripada M. Ayun. Pamanmu bisa melindungiku. Malam itu, aku mendengar jeritan dari dalam rumah. Semua keengganan dan kebencian berubah menjadi keheningan. Air mata. Aku menyadari aku harus mempercepat langkahku untuk menjadi kuat. Selama ini, dengan bantuan Zhang Yao, aku sudah mengetahui lokasi produksi narkoba grup MU, serta proses penjualan narkoba. Aku juga mendapatkan sejumlah informasi tentang pejabat korup. Kondisi tubuh Lu Kun tidak akan bertahan lama. Tapi sekarang belum waktunya untuk menjaring mereka. Wu memberitahuku bahwa MU Kun memiliki berangkas pribadi. Di dalamnya tersimpan sejumlah besar narkoba. Dan yang lebih penting, MU Kun untuk melindungi dirinya sendiri, dia memiliki buku catatan yang berisi bukti semua pejabat pemerintah yang terlibat dengan grup MU. Kita harus menemukan bukti itu, baru kita bisa mencabut akarnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jadi, aku menyuruh Zhang Yao dengan sengaja memicu perang. Zhang Yao, sesuai rencanaku, mengajak Anpei makan malam. Dulu, Anpei bisa mendapatkan 40% keuntungan dari MU Kun, tapi sekarang Zhang Yao mengatakan hanya akan memberinya 10%. Restoran ini terkenal karena makanannya yang tidak enak. Tangkap dia sekarang. Tanpa perintahku, jangan biarkan siapapun lewat. HMPH, sangat marah. Ampe langsung meraih pistolnya. Meskipun tahu, Mukun tetap ditangkap polisi. Sangat marah dan cemas. Malam itu, dia sakit parah karena ketakutan. Surat pemberitahuan, seorang Zhang yang masih ditahan di kantor polisi. Langsung disertifikasi, kemudian mengevaluasi logam. Juga membunuh Ampe, petugas parkir bawah tanah. Tapi Zhang yang sudah kubawa pergi. Aku memberitahunya tentang kondisi Mukun dan memintanya untuk menanyai tentang berangkas malam ini, lokasi dan kata sandinya. Dan Mukun sangat menyayangi putra palsu ini. Saat pertama kali melihat Zhang Yao, dia langsung memberitahunya lokasi berangkas dan kata sandi di balik jimat Buddha, mencoba menggunakan uang untuk menebus kesalahan puluhan tahun pada putranya. Sayangnya, pria di depannya ini sama sekali bukan putra kandungnya. Hasil yang dia terima sekarang adalah balasan atas kejahatannya. Setelah Wukong meninggal, pengacaranya membacakan wasiat. Mendengar semua properti diwariskan kepada putranya, Saeng. Akhirnya kota tidak bisa lagi menyembunyikan amarahnya. Wukong meninggal. Aku resmi kembali ke kota. Dasar setan tua, sudah berapa tahun aku bersamamu? 14 tahun. Villa yang megah dan mewah, seketika berubah menjadi medan perang berdarah. Herta mengejar dan hampir mencapai lantai 2. Aku tinggal di lantai 1 untuk menghadapi pengawal yang diatur Herta, meskipun jumlah mereka lebih banyak. Tapi kami adalah mantan polisi khusus dan pasukan khusus. Menghadapi orang-orang ini sama sekali bukan masalah. Setelah membereskan para prajurit rendahan ini, Jiang yang terluka berlari ke halaman. Herta baru saja mengejar, ketika aku menabraknya dengan mobil ke patung di halaman. Detik berikutnya. Semua orang yang merepotkan sudah mati. Kami juga mendapatkan semua bukti. Tapi apakah semuanya benar-benar berakhir? Penjahat Sawang dicurigai melakukan kejahatan organisasi elit, terlibat dalam kegiatan gangster, memproduksi dan memperdagangkan narkoba, melakukan perkelahian massal dan menyerang kantor polisi, membunuh kepala kantor polisi Manchester, Anpei, dan pengusaha MU Kun. Setelah penyelidikan polisi, bukti kejahatan tidak terbantahkan. Pemberitahuan akan dilakukan mulai hari ini. Kau tidak mengerti. Kau sudah banyak membantuku. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Melihat tatapan bingung Zhang Yao, aku tidak bisa lagi menahan senyum di bibirku. Seorang polisi yang baik, berjuang keras membunuh gembong narkoba dan Umbrella, membuat kejujuran menjadi lebih tenang. Tentu saja itu cerita yang bagus, tapi ini bukan akhir yang damai untukku. Jika tujuanku hanya itu, maka aku paling banter hanya menjadi polisi yang berfungsi. Tujuan sebenarnya adalah menggantikan posisi MU Kun, menjadi penguasa baru kota Men. Kemunculanku seperti jebakan emas. Saat itu, dia baru saja kehilangan istri dan anaknya. Dia datang ke Metal, mencari bantuan seperti lalat tanpa kepala. Aku melihat sekilas profilnya. Statusnya sebagai pasukan khusus. Ditambah seorang korban narkoba yang kehilangan keluarganya. Dia benar-benar pion yang sempurna. Jadi, aku menggunakan Zhang Yao untuk menemukan bukti ini, termasuk balet. Sebenarnya, aku sudah membeli pakaian dalamnya sebelumnya. Lagi pula, untuk hama narkoba seperti itu, selama diberi sedikit keuntungan, dia akan melakukan apa saja untukmu. Saat balet membunuh Anpei, aku menyuruhnya menggunakan senjata dengan sidik jari bahan peledak. Sekarang aku bisa sepenuhnya mengemas semuanya menjadi cerita yang berbeda, yaitu
Zhang Yao dan MU Kun, Blackthorn dan Black Ballet dalam proses mengejar pengedar narkoba. Sirene polisi sudah terdengar tidak jauh dari tempat penyulingan. Aku tahu rencanaku berhasil. Beberapa hari kemudian, dalam konferensi pers, aku memberitahu masyarakat naskah bahwa aku sudah berubah menjadi lebih baik. Pusat Narkotika Nasional sangat menghargai penampilanku dan menunjukku sebagai kepala program pemberantasan narkoba. Dengan identitas ini, aku melenyapkan sarang narkoba yang dimiliki MU Kun. Kemudian, mengikuti petunjuk yang ditemukan Zhang Yao, aku tiba di brankas pribadi MU Kun. Tidak ada perabotan di kamar Ruo Dahai. Hanya ada dolar as di tubuhku. Dengan uang ini dan posisiku sekarang, kau tahu, aku bisa memenangkan uang sebanyak yang aku mau. Aku bisa menghabiskannya sesuka hatiku. Sinar matahari menembus jendela besar dan menerpa tubuhku. Aku berdiri di titik tertinggi, memandang pemandangan Manchester. Aku tahu, mulai saat ini, Manchester adalah kerajaanku. Dalam rencana ini, ada langkah terakhir, yaitu, aku berencana meledakkan para pejabat korup di pemakaman Anpei dan MU Kun. Mereka dulunya adalah mata-mata Anpei dan MU Kun, dan tidak mungkin bekerja untukku, jadi aku harus melenyapkan mereka. Nancy akan hadir sebagai pembawa acara pemakaman, jadi aku menggunakan balet untuk menjemput Nancy. Setelah memastikan keselamatannya, aku akan meledakkannya. Setelah memastikan dia aman, baru aku ledakan. Soal balai, aku sudah menyuruh orang untuk menghabisinya. Memelihara parasit seperti itu hanya akan menimbulkan masalah cepat atau lambat. Kemudian aku menyuruh orang untuk mengambil narkoba kotor itu, bersiap untuk menyalahkan dia atas ledakan di rumah duka. Tak lama kemudian, aku menerima telepon dari balai yang berhasil mengeluarkan Nankian. Jadi aku langsung meledakkan rumah duka dengan ponselku. Tapi yang tidak kuduga adalah, brankas juga ikut meledak. 21 juta dolar as hilang begitu saja. Melihat ekspresi Zhang Yao yang tidak terkejut, aku menyadari sesuatu. Apa yang kau katakan? Terima kasih. Aku akan menceritakan kisah kita. Zhang Yao menceritakan sebuah kisah tentang mereka. Setahun yang lalu, adik Balai dijebak oleh temannya dan kecanduan narkoba. Balai mengirim adiknya ke pusat rehabilitasi. Di sana, ada seorang Nankian yang merawatnya. Tapi setelah keluar dari pusat rehabilitasi, adiknya kembali kecanduan narkoba. Marah, dia menjual rumah saat Balai tidak ada di rumah. Karena tidak punya tempat tujuan, mereka hanya bisa tinggal di selokan. Di sini tinggal semua orang yang putus asa. Karena anggota keluarga mereka kecanduan narkoba. Tapi tak lama kemudian, adiknya meninggal karena overdosis narkoba. Saat pemakaman adiknya, ayah bertemu dengan Nancy, yang juga baru saja kehilangan orang yang dicintainya. Saat itulah dia tahu bahwa ayah Nancy adalah seorang polisi Kristen. Setelah pulang kerja, dia menemukan ayahnya meninggal karena overdosis narkoba yang direkayasa. Demi membalas dendam pada Ampe, mereka semua tinggal di selokan. Yang penting adalah pertemuan mereka ini. Ketiganya membenci narkoba, jadi mereka bertekad untuk membalas dendam. Tetapi mereka tahu betul kekuatan lawannya. Mereka tidak bisa melakukannya hanya dengan identitas mereka saat ini. Aku tahu bahwa orang tuaku dibunuh oleh Ampe. Dan aku harus tinggal di rumah Ampe. Menjadi bonekanya. Jadi mereka memutuskan untuk menggunakan aku, Nancy, menjual diri dan menikahi Ampe. Dan menjadi kelemahanku. Nancy rela menjadi kesayangan Ampe, hanya untuk mendapatkan kepercayaanku. Bahkan ketika Zhang Yao muncul di tempat wisata untuk meminta bantuan, itu juga sudah mereka rencanakan. Mereka tidak perlu membuat rencana apapun. Mereka hanya perlu menggunakan rencanaku untuk membalas dendam, untuk mencapai tujuan mereka. Setelah mendengarnya, aku merasa itu konyol dan menggelikan. Sejak saat itu, satu-satunya kelembutan di hatiku juga terhapus. Tapi tidak apa-apa. Uang di brankas hilang. Ya sudah hilang. Sekarang akulah penguasa di Manchester. Ada sebuah metode di depan sana yang sedang berputar. Sekarang, selama aku membunuh mereka, aku tetaplah pahlawan rakyat. Meskipun sangat tercela, aku tetap menggunakan kekuatan penuhku untuk membunuh mereka. Membunuh manusia. Selanjutnya, selama aku membunuh yang penting, semuanya akan berakhir. Tanpa ragu, aku mendorongnya setengah kilo. Melihat Zhang Yao jatuh dari atap, dan ekspresi kematiannya, ketenangannya membuatku takut. Aku menoleh ke belakang. Baru kusadari layar elektronik yang tergantung di gedung seberang. Meskipun menyiarkan langsung semua yang baru saja kulakukan, pantas saja dia begitu tenang. Karena dia tahu aku juga tamat. Tim SWAT dari Pusat Narkotika Nasional segera mengepungku. Tapi ini seharusnya bukan akhirku. Apa salahku? Di masa kecilku, aku juga menyaksikan pengaturan dan merasakan penderitaan ibuku, lalu melihat ayahku sendiri, gantung diri karena tidak tahan. Malam masa kecilku selalu diiringi jeritan pilu ibuku, selalu disertai jeritan pilu ibuku. Tak lama setelah ayah pergi, ibuku juga meninggalkanku. Setiap hari aku ditekan oleh N. Sampai aku dewasa dan menjadi pecandu narkoba. Aku harus mengalah pada transaksi gelapnya. Aku akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bangkit, tapi semua orang hanya melihatku sebagai bahan tertawaan. Aku hanyalah bidak yang berubah menjadi bidak lainnya. Padahal aku hanya ingin menjadi kuat, agar tragedi masa kecilku tidak terulang. Di mana letak kesalahanku? Kemarahan membuatku kehilangan kemampuan berpikir. Aku mengangkat pistol untuk melawan. Tapi sedetik kemudian, hujan peluru menghujani tubuhku.
Aku terjatuh ke belakang. Darah mewarnai merah kolam renang, mewarnai uang dolar yang mengambang di kolam. Hidupku yang konyol dan tragis ini, di hari aku seharusnya menjadi penguasa Manchester, ditutup dengan akhir yang abadi.